Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizalubis dengan NIM 19234006. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk tonton video ini. Materi pertama akan saya bahas yaitu tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan lain sebagainya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu peta yang menunjukkan rendah daratan atau kedalaman laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Cara penyimpanan peta yang baik yaitu, yang pertama, bentuk lemari darak harus sesuai dengan bentuk peta yang besar dan lebar. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar lemari harus terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya itu ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide pun banyak macamnya, yaitu ada letter slide, slide 2x2, slide dengan suara, dan proyektor untuk slide. Cara pemeliharaan slide yaitu, yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati, karena warna pada slide belum abadi, maka mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Yang ketiga, hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar matahari langsung ataupun debu. Yang keempat, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan, maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang kelima, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus. Yang keenam, kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan mudah merusak bahan warna. Selanjutnya itu ada fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Selanjutnya itu ada tinta. Tinta merupakan campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Tinta pun banyak macamnya, itu ada tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Materi yang kedua yaitu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama ada menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat ganji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Selanjutnya itu ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau yang lemah kena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga yaitu penjilitan. Merupakan suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Yang keempat ada stock of number. Merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Yang keempat ada penyiangan. Merupakan kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, serta bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Selanjutnya materi ketiga tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Sebelum bahan pustaka dijilid, harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan.
Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama ada penghimpunan, yaitu penyusunan lembar-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau cutter. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka diperhatikan panjang dan lebar bahan pustaka, retakan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi mudah. Yang kedua, penggabungan, yaitu menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi katan. Kemudian, katan-katan itu digabung menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Adapun bahan dan sarana penjilitan. Yang pertama ada kertas, ada peralatan penjilitan seperti mesin potong. Yang ketiga itu peralatan penunjang penjilitan yaitu seperti jarum jahit, katar, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang, dan lem. Selanjutnya materi yang keempat tentang menjilid buku. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku, diantaranya yang pertama teknik jahit yang terbagi atas 3, yaitu spine, stitching, dan needle variasi. Yang kedua menjahit dengan pita. Untuk metode ini halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Yang ketiga menjilid dengan stapler. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikatnya. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Yang keempat ada professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Selanjutnya yang kelima ada materi tentang pelestarian informasi. Untuk pelestarian nilai bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen. Selain itu, dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama yaitu dalam bentuk mikrofilm atau mikrofotografi, ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan ke dalam film. Tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen yang langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Yang kedua ada CD-ROM. Pada tahun 1982, The Library of Congress bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Namun, akhirnya sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi, serta kemampuan pelestariannya dapat diandalkan. Dengan berhasilnya percobaan alih bentuk melalui video disk tersebut, menepis kekhawatiran kekurangan penyimpanan bahan pustaka. Penting untuk terlebih dahulu menilai apakah nilai fisik atau nilai informasinya yang perlu diperhatikan. Jika nilai informasi yang lebih harus dilestarikan, maka bahan pustaka bisa langsung dibawa ke bagian alih bentuk untuk disimpan dalam bentuk video disk dengan alat bantu scanner. Yang selanjutnya itu materi ke-6 tentang prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka dari itu, perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Adapun keuntungan dari kegiatan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis, proses menjadi lebih cepat dalam hal akses, dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas dalam arsip untuk mencari informasi. Yang kelima, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya itu ada prosedur alih media. Yang pertama pada koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap, terutama jenis proceeding, laporan, pedoman, teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Yang kedua ada majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali terbitnya.
Selanjutnya adalah penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dapat dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database. Selanjutnya, materi yang ketujuh tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Penyiangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi karena tidak diminati lagi atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan dari kegiatan penyiangan koleksi bahan pustaka merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan. Tetapi langkah ini juga suatu proses yang penting. Sebuah perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksinya tidak akan menjadi mutakhir dan sulit dimanfaatkan oleh pengguna karena koleksi lama yang tidak terpakai bercampur dengan koleksi yang terbaru. Dalam prosedur penyiangan bahan pustaka yang akan dimusnahkan perlu memperhatikan peraturan berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintah. Dan ada pun beberapa kendala dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka. Di antaranya adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Yang kedua, koleksi menentukan kualitas dari satu perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep pembangunan koleksi, dan yang keempat masih adanya prosedur yang rumit. Nah, dari penjelasan materi tadi, berikutnya ada contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara. Pelaksanaan konservasi dan preservasi ini sering diartikan sebagai kegiatan pelestarian bahan pustaka yang mana sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan jalan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka yang terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Pelaksanaan konservasi dan preservasi bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara ini masih dilakukan dengan cara yang sederhana, baik dari segi peralatan yang digunakan maupun dari segi tenaga teknis yang masih kurang. Dalam kegiatan perbaikan bahan pustaka, usaha yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintahan Sumatera Utara ini adalah dengan menyampul kembali bahan pustaka yang sampulnya sudah usang atau robek, menjilid kembali bahan pustaka yang terlepas dari jilidnya, memberi lem pada bahan pustaka yang telah rusak, baik rusak kecil atau rusak besar. Untuk pencegahan dari faktor biotis atau faktor fisika, belum memakai sistem fumigasi yang modern maupun penggunaan alat pengatur suhu dan kelembapan udara. Tetapi hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan dari bahan pustaka tersebut dan menggunakan bahan-bahan pengusir serangga seperti kapur barus, kanvar, dan lain-lain. Kurangnya tenaga kerja dan peralatan bagian konservasi dan preservasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam proses perbaikan bahan pustaka, seperti pekerjaan penjilitan kembali dan pembundelan majalah. Baiklah, sekianlah video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.